Oke, kita lanjut lagi ya pada video berikutnya, tetapi saya review kembali ya. Jadi yang awalnya ini sebenarnya bisa koneksi ya, tetapi karena dia sudah dipecah di /25 akhirnya mereka tidak bisa lagi saling terhubung seperti itu. Nanti Anda bisa cek aja lah. Jadi buat saja, saya punya dua komputer, IP-nya seperti ini. Jangan lupa tulis subnet masnya. Kemudian apakah mereka terkoneksi atau tidak. Gitu. Kita lanjut pada kasus kedua ya. Kelas C dengan /26. Berapa jumlah host dalam satu jaringan, berapa jumlah subnet atau berapa jaringan yang terpisah atau berapa blok subnetnya, atau terbagi berapa kuenya nanti. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, kalau Anda mau mudah, kita langsung pakai IP kalkulator saja. Kemudian 255 kita ambil angka 26, kita calculate ya. Ini hasilnya ya, sudah keluar. Bagaimana kalau dia per 26 ya, per 26 saya pakainya aja. Bagaimana kalau dia per 26 ini ya, per 26. Nah, per 26 itu angka ini ya. Kalau Anda mau tahu berapa jumlah subnetnya, ini aja 2 pangkat 2 angka satunya ya. 2 pangkat 2 itu ada 4 yang terbentuk. Mau cari hostnya 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu harusnya nih 64. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kalau mau dilihat urutannya seperti ini ya. Ada 4 jaringan yang terbentuk sesuai dengan perhitungan kita tadi ya. 2 pangkat 2 1 2 3 4. Kalau mau dirunut ya runut saja 1.0 ini urutan 1 1.0, urutan kedua 1.1, urutan ketiga 1.2 hingga urutan ini ya, urutan ke-20, urutan ke-64 ya, titik-titik. Urutan ke-64 itu pasti dia 1.63 ya, karena kita mulai dari 0 ini. Artinya apa? Blok pertama atau subnet pertama itu mulai dari 1.0 hingga 1.63 ya, ini 1.0 hingga 1.63. Oke. Nah, ingat yang bisa dipakai ini 11 dengan 162. Karena ujung awal ini dipakai untuk network address, ujung akhir itu dipakai untuk broadcast address. Nanti Anda cari tahu kenapa harus ada network address, kenapa harus ada broadcast address. Nah, sama dengan urutan kedua lagi, itu 64 host lagi, dimulai dari setelah 63 64 bertambah terus 65 66 67 sampai 127 gitu. Ya, kalau Anda hitung ini nanti totalnya 64 juga ya. Totalnya itu 64 seperti itu, dan seterusnya, sehingga ada 1 2 3 4. Sehingga kalau kita bertanya lagi, bisa tidak connect 1.1 per 26 dengan 1.65 per 26? Harusnya itu tidak terkoneksi ya. Jadi kalau kita tanya ChatGPT, ini saya copy saja, 1.1 per 26 dengan ini saja ya, ini aja ya, 165 per 26, 165 1.65 per 26. Harusnya tidak connect karena dia beda
dia beda subnet ceritanya. Nah, kesimpulannya ini tidak bisa terhubung. Kenapa? Karena berada pada subnet yang berbeda, ya. Jadi dia berbeda, satu di sini, satu di sini. Padahal kalau kita menggunakan 124 itu harusnya itu bisa terkoneksi, ya. Ya ibaratnya tadi karena kue ini yang tadinya 1 itu kita sekarang bagi 4, tambah kecil ya. 1, 6, 3, 6, 4 dan seterusnya. Sehingga ini anggap saja kayak partisi ya. Tidak bisa lagi terhubung secara langsung. Kalau mau terhubung nanti bisa pakai router. Ya, kalau switch tidak bisa. Switch biasa ya. Biasa. Oke? Nah, coba kita modif sekali lagi. Ini kalau saya ganti tadi pertanyaan saya, kalau saya ganti dengan 24 defaultnya ini bisa connect ini karena dia terhubung kembali satu subnet ya, satu subnet. Kita lihat kesimpulannya ya, karena keduanya berada dalam subnet yang sama, maka mereka bisa terkoneksi seperti itu. Mereka bisa terkoneksi ya. Jadi pahami makna dari apa sih itu subnetting ya, apa itu host, apa itu blok jaringan maksudnya. Nah, subnetting ini digunakan untuk memecah jaringan yang besar menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil ya, yang tadinya misalnya satu ruangan ini 256 komputer bisa terhubung. 256 ya, ini kebalik 26. Itu pecah, misalnya kalau pakai per 26 dia menjadi 128 128. Maksudnya adalah begini, misalnya ada kasus nanti saya punya 290 komputer, mereka terhubung tapi secara logika dia terpisah, maksudnya dia terhubung ke jaringan pakai switch, tapi saya mau secara logika dia terpisah ya, bisa tidak saling mengganggu seperti itu ya, maka dia bisa pakai /26 IP/26 sehingga mereka terpisah ya. Atau kalau mau terbagi 4 misalnya ya pakai aja /20. Oh tadi 28, ini saya salah. Kalau mau terbagi 4 ya /26 gitu. Kalau Anda ingin memahami ya nanti Anda utak-atik saja ini. Bagaimana kalau per 27, 28, 29 dan seterusnya. Oke, saya kira untuk kasus-kasus berikutnya silahkan Anda kembangkan sendiri ya. Seperti itu.